Oke, saya akan tampilkan di layar materinya. Gimana Pak, bisa kelihatan? Halo, bisa terlihat ya ini? Iya Ustaz, kelihatan. Oke. Baik, kita mulai dari tarkib kalimat isim ya. Dan kalau kita membahas tentang kedudukan di ilmu nahwu, sebetulnya yang paling banyak mempengaruhi ya perubahan, ya yang paling banyak mempengaruhi perubahan itu ya kedudukannya gitu. Tarkib kalimat isim itu sama saja dengan kedudukan kalimat isim. Jadi kalau misalkan nanti ditanya apa tarkibnya, apa kedudukannya, itu sama saja ya. Ada tiga istilah sebetulnya: tarkib, kedudukan, atau mauki ya. Itu tiga istilah itu sama saja ya. Jadi tidak perlu dibingungkan. Nah, untuk kedudukan kalimat isim, saya menyebutnya kedudukan saja ya, biar lebih mudah dengan bahasa Indonesia. Jadi kedudukan kalimat isim sesuai keterangan di sini hanya berlaku ketika berada di dalam jumlah. Ya, maksudnya apa? Ketika berada di dalam jumlah itu maksudnya ketika dalam sebuah kalimat gitu. Ya, jadi tidak berlaku kita menanyakan apa kedudukan Zaidun pada lafaz Zaidun gitu. Ya gimana kita bisa mengetahui kedudukannya wong kalimatnya cuma satu gitu kan. Jadi hanya berlaku dalam sebuah jumlah. Jumlah itu apa? Kalimat ya kalau di bahasa Indonesia. Ya, kalau misalkan saya bertanya apa kedudukan lafaz Zaidun pada kalimat koma Zaidun. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau misalkan saya tanyakan apa kedudukan eh, Zaidun pada lafaz Zaidun gitu, itu tidak memiliki kedudukan karena bukan dalam sebuah jumlah begitu. Nah, di sini kita mulai terlebih dahulu dari kedudukan isim yang marfu ya. Marfu itu kemarin kan rofa ya. Marfu atau rofa itu sama. Nah, kedudukan isim yang rofa itu ada tujuh ya, ada tujuh macam, dan ini istilah-istilahnya juga perlu antum semua hafal. Dimulai dari yang pertama ada mubtada. Nah, mubtada itu apa? Mubtada itu adalah suatu kedudukan kalimat isim ya. Jadi mubtada itu isim ya, bukan fiil. Mubtada itu isim yang mana posisinya itu berada di awal jumlah, berada di permulaan. Jadi kalau misalkan ketika membaca bahasa Arab atau tulisan di Al-Quran, di kitab-kitab, diawali oleh kalimat isim, maka kedudukan isim tersebut adalah mubtada. Nah, kemudian untuk i'rabnya ialah rofa ya, karena mubtada itu bagian dari kedudukan isim yang marfu. Nah, adapun nanti tanda rofanya bisa bermacam-macam ya, bisa dengan domah, bisa dengan tanda apa lagi selain domah itu yang marfu kemarin ada alif ya, ada waw, ada nun gitu, bermacam-macam tergantung jenis kalimatnya apa itu. Nah, di sini ada contoh sederhana: Assalamualaikum, terus al masjidu kabirun, al muslimuna yuqimuna sholat. Ini adalah sebuah jumlah yang mana salah satu kalimat itu berkedudukan sebagai mubtada. Assalamualaikum. Nah, assalamu itu kan kalimat isim dan dia posisinya berada di permulaan sebuah kalimat. Nah, maka kedudukannya dinamakan mubtada. Kemudian i'rabnya bagaimana? Nah, karena mubtada ini termasuk kedudukan yang wajib marfu, maka i'rabnya pun harus marfu. Tanda marfu atau tanda rofanya pakai domah di sini ya. Kenapa kok pakai domah tidak pakai tanda yang lain? Karena jenis kalimatnya di sini adalah isim mufrad. Kalau teman-teman lihat di tabel kemarin yang termasuk kalimat yang rofanya itu harus domah, itu isim mufrad. Kemudian alaikum. Nah, kalau alaikum ini sudah beda lagi kedudukan. Alaikum ini nanti kedudukannya menjadi khobar. Al-masjidu kabirun. Nah, berarti al-masjidu menjadi mubtada, kemudian kabirun khobar. Al-muslimuna yuqimuna sholat. Al-muslimuna ini kalimat isim kan ya, karena ada alif lam dan dia berada di permulaan jumlah, berarti ketika saya tanyakan kedudukan al-muslimuna apa, maka jawabannya mubtada.
arkanul islami khamsatun. Nah, arkanul islami ini menyatu ya. Ini arkanul islami ini disebutnya nanti idofah karena dua kalimat yang digabung jadi satu gitu. Arkanul islami ini mubtada, kemudian khamsatun jadi khobar. Nah, kalau misalkan dipisah nih arkanu dan al-islami, maka eh, ini selain dua-duanya mubtada ya, arkanu dan al-islam itu dua-duanya berkedudukan sebagai mubtada. Cuma karena dia digabung gitu ya, dia mempunyai istilah kedudukan yang lain. Jadi kedudukannya rangkap. Selain jadi mubtada, arkanul islam itu jadi idofah juga. Kemudian kalau misalkan kita pisah, arkanu dia jadi mubtada dan dia jadi mudhof. Al-islami dia jadi mubtada juga dan dia juga jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih ya. Itu nanti istilahnya seperti itu. Oke, mungkin saya lanjut dulu ya untuk kedudukan isim marfu yang kedua ada khobar di sini. Nah, kalau khobar itu pasangannya mubtada ya. Jadi istilahnya kalau mubtada itu adalah awalan, kalau khobar itu sesuai namanya ya, kabar atau pemberi berita atau sesuatu yang memang menjelaskan maksud daripada mubtada ini gitu. Ya, jadi dikatakannya menjadi penjelas daripada mubtada. Ya, ketika kita misalkan tadi ya contohnya assalamualaikum. Nah, alaikum ini kan khobar. Assalamu itu kan berarti keselamatan bagimu ya. Nah, kalau kita mengatakan keselamatan itu mubtadanya. Nah, keselamatan ini apa maksudnya? Maka diperjelas oleh khobar alaikum yaitu bagimu. Kemudian al-masjidu kabirun. Al-masjidu sebuah masjid. Nah, kemudian dijelaskan oleh khobar maksud dari kita mengatakan masjid itu mau apa gitu, tujuan kalimatnya mau kemana. Kabirun yaitu besar atau masjid itu besar. Nah, di sini ada contoh juga qul huwallahu ahad. Nah, ahad ini dia menjadi khobar ya, menjelaskan daripada lafaz Allah ya. Jadi Allah itu diperjelas oleh khobar bahwa Allah itu satu ahad. Zaidun imun. Zaidun menjadi mubtada ya. Imun menjadi khobarnya. Zaid imun adalah orang yang berdiri. Ya biasanya pokoknya kalau khobar itu mengandung makna memperjelas ya, memperjelas kalimat sebelumnya itu khobar namanya. Terus ada lafaz ar-rajulani imani, dua lelaki, keduanya itu berdiri. Atau bisa diartikan ar-rajulani, dua orang laki-laki, imani yang berdiri dua-duanya. Mereka yang berdiri dua-duanya. Atau Fatimatun Jamilatun Mahiratun. Nah, kalau ini khobarnya double ya, ada dua. Ada dua khobar di sini. Fatimatun, Fatimah Jamilatun adalah orang yang cantik, Mahiratun serta orang yang pandai. Jadi khobarnya ada dua ya, Jamilah dan Mahirah. Oke, untuk mubtada khobar ini nanti apa termasuk unsur penting dalam sebuah jumlah ya. Jadi jumlah yang sempurna itu ketika dia ada mubtada dengan khobar ya. Kalau misalkan jumlah hanya ada mubtadanya saja tapi nggak ada khobar, maka itu tidak bisa kita katakan jumlah yang sempurna atau kalimat yang sempurna kalau di bahasa Indonesia. Ya, untuk mubtada khobar ada pertanyaan atau ada yang mau memberikan contoh? Sudah paham mubtada khobar? Gimana teman-teman? Apakah antum semua sudah paham? Oke, kalau tidak ada jawaban mungkin saya lanjut dulu ya. Ya, selanjutnya tarkib isim marfu yang ketiga itu ada fa'il. Fa'il ini beda dengan isim fa'il ya.
Kalau isim fa'il itu nama sigot, kalau fa'il itu nama kedudukan. Isim fa'il itu adanya di ilmu sorof, kalau fa'il itu adanya di ilmu nahu. Nah, sederhananya dasarnya bedakan antara fa'il dan isim fa'il dulu, ya biar tidak keliru. Nah, fa'il ini apa? Itu kedudukan ya. Jadi kedudukan di mana sebuah kalimat isim itu berada setelah kalimat fi'il, ya. Dan juga yang namanya fa'il itu selalu menjadi subjek atau pelaku ya, pelaku daripada suatu pekerjaan. Jadi menjelaskan orang yang melakukan pekerjaan daripada fiilnya gitu. Jadi posisinya fiil dulu, nah baru fiil ini eh, apa namanya dilanjutkan oleh kalimat isim setelahnya yang dinamakan fa'il nantinya. Dan fa'il ini menjelaskan orang yang mengerjakan fiil tersebut. Kalau misalkan nih fiilnya adalah lafaz jalasa, nah maka ketika setelah kalimat jalasa itu kalimat apa gitu, nah maka kalimat tersebut ketika dia menjelaskan orang yang melakukan pekerjaan tadi, maka dia adalah fa'il. Ya langsung saja contoh misalkan koma as-solihu, ya koma as-solihu, koma telah berdiri siapa as-solihu, orang yang soleh itu. Nah, orang yang soleh ini kan menunjukkan dialah pelaku dari pekerjaan berdiri tadi ya, koma itu berdiri ya, dia menunjukkan pelaku orang yang berdiri tadi, maka as-solihu itu dia fa'il. Pertama jelas posisinya setelah fi'il, yang kedua dia menjelaskan orang yang melakukan pekerjaan fi'il itu. Contoh lain, takumu an-nisa'u, takumu sedang atau akan berdiri siapa, an-nisa'u para perempuan. Nah, an-nisa'u letaknya ini setelah fi'il, maka kedudukannya adalah fa'il gitu. Dan anisau ini dia menjadi orang yang melakukan pekerjaan pada fi'il tadi, ya orang yang berdirinya itu anisa, jadi dia fa'ilnya. Kemudian yajibu ala kulli muslimin as-saum. Nah, perhatikan ini ada sedikit perbedaan ya, karena kalau contoh sebelumnya itu letaknya pas setelah fi'ilnya, nah ini beda. Yajibu ala kulli muslimin as-saumu, yajibu ini fi'ilnya, kemudian fa'ilnya adalah lafad as-saumu, ya. Jadi yang jadi fa'ilnya itu as-saumunya ya, bukan bukan lafad ala, bukan lafad kulli gitu, bukan lafad muslimin juga. Ini ya, yajibu fi'il, fa'ilnya mana, fa'ilnya as-saumu ya. Nah, kemudian ala ini apa? Kenapa kok dia tidak jadi fa'il sebagaimana An-Nisa as-Solih gitu, yang benar-benar letaknya itu setelah fi'il banget gitu. Ya. Ingat, ala itu bukan isim. Ala itu kalimat huruf. Jadi dia tidak mungkin sebagai fa'il. Karena apa? Fa'il itu adalah kalimat isim yang pertama. Kemudian kuli juga. Kenapa kok kuli tidak jadi fa'il? Karena kuli ini isim ya. Kenapa gue nggak kuli? Sama alasannya ya. Karena kalau kuli dia tidak menjelaskan apa yang apa yang dikerjakan oleh fiil itu. Muslimin, ya muslimin ini sebetulnya nyatu ya, ala kulli muslimin, kepada orang-orang muslim. Nah, baru di sini asomulah yang menjelaskan dari pekerjaan wajib ini. Jadi saum inilah yang diwajibkan itu tadi, ya, yang diwajibkan. Yajibu wajib ya, ala kulli muslimin, kepada setiap orang muslim. Nah, apa yang diwajibkannya? Ini asomu, puasa. Asomu dia isim karena ada alif lam, kemudian dia juga menjelaskan eh, pekerjaan wajib itu wajib apa. Nah, wajib ini asomu gitu, puasa. I'rabnya marfu, tanda rofanya kalau ini pakai domah ya, mu, karena jenis kalimatnya isim mufrad. Ya, untuk file ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa sudah paham?
Oke, saya lanjut dulu ya. Setelah fa'il itu ada namanya naibul fa'il. Nah, beda sedikit nih antara fa'il sama naibul fa'il. Bedanya di mana? Bedanya itu pada kalau secara istilah ya, secara istilah bahasa Indonesia, fa'il itu bisa kita katakan eh, subjek atau pelaku. Nah, kalau naibul fa'il ini berarti dia pengganti daripada fa'il itu sendiri, atau bisa kita katakan maf'ul yang kemudian dia dijadikan posisinya sebagai fa'il. Nah, mungkin akan lebih mudah ketika kita bahas contohnya ya. Yang menjadi patokan sebuah fa'il itu adalah fi'ilnya ya. Ingat teman-teman. Yang menjadi patokan sebuah fa'il dan naibul fa'il itu adalah fi'ilnya. Kalau fa'il itu ketika dia fi'ilnya berupa kalimat aktif. Kalimat aktif itu kita sebutnya istilahnya fi'il maklum. Ya, kalimat aktif. Kayak tadi, koma berdiri, takumu berdiri, yajibu, wajib. Nah, sedangkan kalau naibul fa'il itu fi'ilnya itu berupa kalimat pasif gitu. Ya, pasif itu kalau misalkan kita mengatakan menolong, maka kalimat pasifnya adalah ditolong. Nah, jadi kalau kalimat isim yang terletak setelah fi'il yang pasif ini gitu, maka ini namanya bukan fa'il lagi tapi naibul fa'il. Contohnya seperti duriba Ahmadu. Duriba itu artinya bukan memukul tapi dipukul. Jadi sebuah kalimat pasif. Duriba Ahmadu. Nah, maka Ahmadu di sini meskipun dia terletak setelah fiil, karena fiilnya fiil pasif ya atau fiil majul, maka Ahmadu sebagai naibul fa'il di sini. Beda kalau misalkan kita katakan doroba Ahmadu. Doroba itu fiilnya maklum, berarti memukul. Ahmadunya dia menjadi fa'il akhirnya, bukan menjadi naibul fa'il gitu. Kalau misalkan pakai doroba ya. Quri al-Qur'anu, telah dibaca apa Al-Qur'an? Al-Qur'an. Ya, berarti Al-Qur'anu dia naibul fa'il karena didahului fi'il yang berupa pasif ya. Kalau misalkan kita mengatakan Quri al-Qur'anu berarti Al-Qur'an yang dibaca. Kalau kita mengatakannya Qoro'a al-Qur'anu berarti Al-Quran ini posisinya bukan sebagai yang dibaca, tetapi yang membaca akhirnya. Qoro'a itu kan membaca ya artinya. Kemudian kutiba alaikumus siyamu, diwajibkan bagi kamu apa asyamu, puasa. Jadi yang diwajibkan untuk kita itu apa? Ya ini, puasa ini. Puasalah yang akhirnya diwajibkan. Ini. Selanjutnya ini ada isim kana, khobar inna. Ya ini tidak beda jauh ya antara isim kana dan khobar inna ini teman-teman. Kalau khobar inna itu oh ya, isim kana ya. Isim kana itu berarti isim yang didahului oleh kana ya. Kata kuncinya kalau untuk isim kana dan khobar inna itu asalnya adalah mubtada khobar ya. Asalnya adalah mubtada khobar. Jadi mubtada khobar ini dia mempunyai perbedaan dengan kedudukan yang lain. Mubtada khobar itu bisa didahului oleh amil yang merusak. Apa itu amil yang merusak? Itu dinamakan amil nawasif ya. Ada kana dan saudaranya, ada inna dan saudaranya. Itu adalah amil yang bisa merusak kedudukan daripada mubtada dan khobar. Ya, kenapa dikatakan merusak? Karena ya memang benar-benar merubah kedudukannya gitu. Kita masuk contoh saja ya. Nah, ini adalah saudara-saudara kana ya, akan lebih bagus jika antum semua menghafalnya. Saudara kana diantaranya ada kana, amsa, asbaha, zola, bata, soro, laisa, mazala, ma'infakka, ma'fatia, ma'bariha, madama. Kemudian segala bentuk tasrif dari semua kalimat di atas juga termasuk kana ya. Juga termasuk saudara kana maksudnya. Kayak misalkan pokoknya semua jenis tasrifan ya. Jadi tasrif dari kana pun nanti eh, polanya sama. Kana, yakunu, aunan, kainun, yakun juga asbaha, yusbihu, asbih. Semuanya sama seperti kana nanti cara
apa namanya, cara pengi'robannya. Nah, ini misalkan untuk isim kana ya, kita bahas isim kana terlebih dahulu. Nah, isim kana itu kan termasuk kategori isim yang marfu. Kana Zaidun iman. Ya, tadi saya katakan kalau isim kana itu berawal daripada mubtada dan khobar. Ya. Asalnya itu ketika sebelum ada kana itu Zaidun imun. Ya, mubtada khobar. Zaid sebagai mubtada, kemudian imun menjadi khobarnya, memperjelas bahwa Zaid itu adalah orang yang berdiri. Dan kemudian ketika dia dimasuki kana, ya, maka susunannya pun berubah. Zaidun yang tadinya mubtada karena dimasuki kana, akhirnya dia istilahnya kedudukannya bukan lagi menjadi mubtada, tapi isim kana namanya ya. Jadi isimnya kana. Kemudian iman, nah ini. Jadi ada perbedaan ya. Jadi tidak lagi dibaca Zaidun imun, tapi kalau udah masuk kana jadi kana Zaidun iman. Nah, ini nanti kalau iman kan ujungnya fathah ya atau nasob. Ini kita nanti dibahas di kedudukan nasob. Iman itu yang tadinya khobar mubtada karena dimasuki kana maka dia berpaling, dia berpindah menjadi khobar kana. Jadi bukan khobar miliknya mubtada lagi, tapi menjadi khobar miliknya kana. Makanya dinamakan khobar kana. Itu nanti masuk di kedudukan nasob ya kalau khobar kana. Nah, kalau isim kana itu marfu karena dia rofa Zaidun ini. Laisa Amrun Syafison juga. Laisa itu masuk dari saudara kana. Makanya cara susunan kalimatnya pun sama. Asalnya Amrun Syafisun, ketika dia dimasuki ini saudaranya kana ini jadi merubah segalanya. Laisa Amrun Syafison. Amrun dia menjadi isim Laisa, ya isim Laisa ya. Syafison menjadi khobar Laisa. Dan ini di Al-Quran yang sering kita temui, wa kana Allahu aliman hakima. Allahu isim kana, aliman hakima, dia menjadi khobar kana. Dan untuk ini ya, inna, sebetulnya hampir sama ya. Hanya beda ininya saja. Kalau tadi kana itu isim kanaknya yang rofa dan khobar kanaknya yang nasob. Nah, kalau inna dan saudaranya ini berkebalikan. Kebalikan itu apa maksudnya? Jadi isimnya yang dinasobkan, difathahkan, kemudian khobarnya lah yang dibaca rofa atau domah itu tadi. Saudara inna itu ada inna, anna, lakina, ka'anna, laita, la'alla. Ya. Setiap mubtada khobar yang kemudian dimasuki inna dan saudara ini nanti menyebabkan perubahan pada susunan jumlah. Inna Zaidan imun. Asalnya tadi sama ya, Zaidun imun gitu. Cuma bedanya kalau dimasuki inna berarti di sini yang rofa itu adalah khobarnya ya, khobarnya inna. Kalau kana kan yang rofa itu isimnya ya, isim kana. Nah, kalau inna ini adalah khobar innanya yang rofa itu. Inna Zaidan imun. Zaidan isim inna. Imun khobar inna. Nah, nanti isim inna yang berupa Zaidan ini masuk di golongan tarkib wajib nasob. Kemudian inna wa'dallahi hakun. Inna wa'da. Nah, ini wa'da ini adalah isim inna. Suara saya masih kedengeran? Halo? Saya dengar Ustaz. Masih Masih. ya? Oke. Bentar ini layarnya jadi gini. Ini udah normal. Nah, ini. Inna wa'dallahi hakun. Nah, wa'da ini isim inna ya. Kemudian hakun, khobar inna. Makanya dia marfu hakun. Ya. Tidak dibaca hakon.
Wa annallaha syadidul iqab. Annallaha berarti Allah, isim inna dia mansub. Nah ini syadidun khobar inna. Ini nanti jangan sampai tertukar ya. Kalau di kaidah bahasa Arabnya, karena wa akhwatuha itu dia tarfaul isma wa tansibul khobar, merofakan isim dan menasabkan khobar. Kalau inna ya berarti dibalik, tansibul isma wa tarfaul khobar, menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Untuk yang terakhir ada tawabi ya. Kalau tawabi ini dia sifatnya mengikuti kalimat sebelumnya. Yang namanya tawabi ini ada tawabi lil marfu, karena kalau mengikuti yang marfu gitu ya. Berarti tawabi lil marfu. Kalau misalkan mengikuti kalimat yang mansub berarti tawabi lil mansub. Kalau mengikuti yang jar berarti tawabi lil majrur. Gak ada tawabi lil mahfud karena tawabi ini sama ya, isim juga ya. Semua kedudukan yang kita bahas ini adalah tentang isim. Karena fi'il itu ya kedudukannya cuma tiga, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr gitu. Udah itu aja. Nah, sedangkan isim itu banyak sekali kedudukannya, makanya sampai harus dibagi-bagi juga. Nah, tawabi ini ada empat macam, ada na'at man'ud, ya, yang berarti sifat ya. Kalau kita mengatakan sifat, maka dia harus sama dengan apa yang disifatinya dari segi i'robnya, mu'annas mudzakarnya, eh, nakiroh dan ma'rifatnya itu harus sama kalau untuk naat man'ut ini. Contohnya misalkan kita mengatakan koma Zaidun al-aqilu, telah berdiri Zaid yang berakal. Nah, al-aqilu ini menyifati Zaid ya. Jadi atau misalkan kita mengatakan sifat yang lain, sifat kepintaran, berarti ja'at at-talibatu mahiratun. Telah datang para pelajar perempuan ya, para siswi mahiratun yang cerdas-cerdas. Nah, jadi mengikuti dari segi i'robnya, misalkan Zaidun dan al-aqilu ini. I'robnya sama-sama rofa. Kemudian dari muzakkar muannas ya, Zaidun dan al-aqilu sama-sama muzakkar dari segi kalimatnya ya. Kemudian dari segi nakiroh ma'rifat juga, kalau Zaidun dan al-aqilu itu sama-sama ma'rifat. Ma'rifat itu al-aqilu beralif lam, kalau Zaidun dia ma'rifatnya karena menunjukkan sebuah nama. Ya, jadi nama orang itu sudah pasti dinamakan isim ma'rifat kategorinya ya. Nama saya Jalaluddin, nama Ahmad, nama Rafli, nama Rogib. Semuanya ma'rifat kalau untuk menunjukkan masalah nama itu ya. Selanjutnya, tawabi yang kedua adalah atof dan ma'tuf. Nah, atof ma'tuf ini bisa dilihat pengertiannya ya. Sederhananya itu kata sambung. Kalimat yang mengikuti tarkib isim sebelumnya adalah ma'tuf yang didahului oleh salah satu huruf atof. Ya, huruf atof itu sudah saya spill ya di tabel, sebetulnya ada di antaranya yang paling sering muncul adalah huruf wawu. Tapi jangan sampai ketukar ya. Wawu itu bukan hanya sebagai huruf atof, tapi banyak sekali kategori yang uh, menggunakan huruf wawu ini gitu. Cuma tergantung posisinya. Kalau misalkan wawunya terletak antara maktuf dan maktuf alih ya, antara eh, apa digunakan untuk menyambungkan kalimat lah ya, maka wawunya dinamakan huruf ataf. Misalkan jaa Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan Umar. Jadi ini kan menunjukkan sesuatu bahwa eh, Amrun itu gimana ya menjelaskannya, jaa Zaidun wa Amrun, jadi menunjukkan sesuatu yang memang datang melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama lah ya. Jadi amrun ini nanti disebutnya sebagai apa? Sebagai maktuf ya, orang apa? Maktuf yang diatofkan. Kemudian zaidunnya dia sebagai maktuf alaih, kemudian wawunya dia sebagai huruf atof. Seperti itu. Oma ar-rajulu tsummal mar'atu. Telah berdiri laki-laki, tsummal mar'atu kemudian perempuan. Nah, al-mar'atu dia
menjadi ma'tuf ya, karena mengikuti arrojulu ya. Arrojulu ma'tuf alaih. Jadi ma'tuf itu harus sama dengan ma'tuf alaihnya eh, dari segi apa? Dari segi i'rabnya ya. Dari segi i'rabnya. Adapun untuk muzakkar muannasnya itu tidak harus sama gitu ya. Kayak arrojulu dan almaratu itu kan udah beda jenis gitu ya. Jadi hanya dari segi ininya saja, i'rabnya saja. Kemudian taukid dan badal. Nah, taukid dan badal itu sebetulnya hampir sama ya, satu jenis. Tapi yang membedakan kalau taukid itu kalimatnya sudah ditentukan. Ya, pengertiannya apa? Taukid adalah kalimat penguat atau penjelas yang digunakan untuk bertujuan menghilangkan keraguan pada orang lain dan berupa lafaz nafsun kulun ajma'u abta'u akta'u absa'u. Nah, sederhananya taukid itu biasanya digunakan ketika pembicaraan itu untuk menguatkan ya. Selain menggunakan inna, anna gitu yang bermakna sesungguhnya, taukid juga penguatan itu biasanya digunakan agar orang lain percaya gitu. Ja'a Zaidun nafsuhu contohnya. Ja'a Zaidun telah datang Zaid nafsuhu, yakni dirinya Zaid itu sendiri gitu. Jadi nafsuhu ini memperkuat bahwa yang datang itu benar-benar dirinya Zaid gitu, bukan orang lain tapi memang betul Zaid gitu. Nah, ini menggunakan kalimat nafsun ya, nafsuhu. Kemudian jaa al qaumu kulluhum, telah datang satu kaum, kulluhum yakni seluruhnya kaum. Jadi yang datang itu benar-benar satu kaum secara utuh, secara keseluruhan. Ini menggunakan kalimat kullun. Nah, jadi namanya taukid itu sudah ditentukan kalimat-kalimatnya. Adapun kalau misalkan dia menjadi penguat juga nih, tapi tidak menggunakan kalimat ini nafsun kulun ajma'u abta'u akta'u absa'u, maka dia masuknya bukan taukid tapi badal, pengganti. Misalkan ini ja'a zaidun akuhu, telah datang Zaid yakni saudaranya Zaid. Nah, berarti ini menegaskan bahwa yang datang itu bukan Zaidnya tapi saudaranya. Itu memperkuat gitu. Sama-sama memperkuat juga. Cuma bedanya kalau badal itu kan dia di sini menggunakan akuhu, dan akuhu tidak masuk ke dalam kategori yang ini nafsun kulun ajma'u dan seterusnya, maka aku jadi badal. Kemudian nafa'ani al ustazu ilmuhu, telah memberikan manfaat kepadaku siapa? Al ustazu, seorang guru, ilmuhu yakni ilmunya. Jadi yang dimaksud ini ilmunya ya, ilmu itu jadi badal daripada al ustazu. Nah, oke teman-teman, itu tadi terkait kedudukan isim yang marfu gitu. Apa ada pertanyaan yang mungkin bisa saya perjelas? Gimana? Dari antum apakah ada pertanyaan? Sebelumnya apa yang saya sampaikan ini apakah jelas dan mungkin bisa dipahami atau ada bagian yang ingin dijelaskan ulang barangkali? Ini ada dari Kak Sila ya. Apanya kalau misalkan lewat chat bisa saja tidak terbaca. Apakah hukum khobar itu marfu semua? Pada dasarnya khobar itu wajib marfu ya. Semua khobar itu marfu kecuali khobar tadi, khobar kana. Ya, kalau khobar kana itu kan sudah keluar dari kaidah asalnya gitu. Kalau khobar kana dia nasob masuknya. Jadi kalau misalkan mau dikatakan hukum khobar marfu semua, pada dasarnya memang demikian. Cuma ketika ada sebuah kasus ya, atau sebuah, kita katakanlah sebuah kaidah lain gitu, maka khobar tidak selalu marfu nantinya. Ya, mungkin itu jawaban dari saya ya, karena memang eh, khobar itu ya pada dasarnya marfu gitu. Cuma
ketika di sisi lain ketika dia kemasukan kana ya contohnya maka dia berubah jadi mansub nantinya ya. Ya ada pertanyaan lain? Kalau tidak, apakah mungkin kita bisa coba masuk praktek ya? Kita prakteknya ini ya, eh, menebak kedudukan marfu saja ya. Kalau misalkan ada kalimat yang kedudukannya mansub itu tidak akan saya tanyakan kedudukannya, hanya akan saya tanya i'rabnya saja ya. Ini kitabnya yang kemarin ya. Cuma kita coba langsung masuk ke bagian bab awal-awal ya, yang sesudah bismillah. Ada yang mau coba baca? Silakan. Mungkin yang belum pernah baca, belum pernah coba tanya jawab, bisa mencoba. Kalau mau saya tunjuk nih. Coba Mas ini, Mas Hadi. Ada Mas Hadi. Mana Ustaz? Coba dibaca dari qala al-musannif sampai arba'atu aksam. Hmm, ya Ustaz. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Iklam anna asma Allahi ta'ala la yathbit illa binasin aw ajma'in ala sahihi wa hiya arba'atu aqsamin. Oke, cukup. Ustaz. Eh, qala al-musannifu rahimahullahu taala sudah betul. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna asma Allah taala la tasbutu tadi bacanya. Tasbutu Oh, dari sabata yasbutu mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Jadi la tasbutu dibacanya illa binasin ya. Binasin kecuali dengan nas. Eh, Oke, coba cari satu kedudukan yang apa ya namanya? Adakah kedudukan yang marfu di sini? Kalau hmm. dilihat satu saja, coba dicari. Arba'atu mungkin Ustaz. Arba'atu kedudukannya apa? Eh, Mubtada. Mubtada. Kenapa mubtada? Eh, di awal kalimat Ustaz. Arba'atu. Ya, kita coba lihat. Kalau kita ingin menentukan mubtada khobar, kita harus biasanya tahu mana yang menjadi permulaan kalimat dan mana yang masih berupa lanjutan. Eh, Oh iya. Jadi dalam sebuah kalimat itu tidak mesti diawali oleh isim ya, bisa juga diawali oleh fiil. Nanti kan jumlah itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah didahului oleh isim, nah itulah isim yang dimaksud kedudukannya sebagai mubtada. Adapun yang diawali oleh fiil itu namanya jumlah fi'liyah. Nah, ini diawali oleh i'lam. I'lam itu isim, fiil atau huruf? Fi'il Ustaz. Fiil ya, fiil amr. Berarti ini jumlahnya jumlah fi'liyah. I'lam anna asma Allah ta'ala. Nah, ini adalah apa namanya? Belum ya, ini belum satu kalimat. Allah ta'ala la tasbutu illa bin nasin au ajma'in ala sahihi. Titik. Nah, ini adalah satu kalimat utuh ya. Memang panjang gitu ya. Baru wahia arba'atu aksamin ini adalah jumlah kalimat baru. Wahia arba'atu aksamin adalah jumlah apa nih? Ismiyah atau fi'liyah.
Dia isim, fiil atau huruf? Dia itu Isim. isim ya, isim domir. Nah, maka dia jumlahnya jumlah ismiyah. Wahia arba'atu aksamin. Nah, mana kalau jumlah ismiyah berarti kan ada mubtada khobar. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah dia. Khobarnya mana? Khobarnya arba'atu aksamin. Hmm, Jadi dia menjadi khobar iya, ya. Ustaz. Arba'atu aksamin. Khobar itu ya masuk ke dalam kategori kedudukan marfu. Oke, terima kasih Mas Hadi. Oh, Ustaz. Mas Fadi, atau ini dari yang lain, apakah ada yang bisa menemukan kedudukan marfu di sini? Coba mungkin tadi sambil menyimak, sambil melihat-lihat, apakah sudah bisa menemukan di antara kalimat-kalimat ini mana kalimat yang merupakan kedudukan marfu? Ada yang bisa menemukan? Mas Faiz, ada Mas Faiz? Belum. Belum. Mbak Sila, Mbak sudah menemukan? Belum juga Ustaz. Oh, belum ketemu. Oke, Mas Abdurrahman. Belum sih, tapi ada itu yang Ina itu masuk nanti masuk ke Bali Ina enggak ya? Anna asma Nah, Allahi. yang iya itu kan Oke, ada Ina saudara Ina itu apa di situ masuk kobar nanti ada yang masuk kobar atau gimana? Ya ya mungkin itu. ada khobar inna juga di sini. Nah, mana khobar innanya? Nah, ini kan Hmm, Anna asma Allahi ya. Asma Allahi itu satu kalimat ya. Maksudnya satu kalimat yang digabung jadi satu. Asma Allahi Ta'ala ya. Eh, Asma Allahi Ta'ala itu adalah isim innanya ya. Anna asma Allahi Ta'ala, sesungguhnya asma-asma Allah Ta'ala. Nah, itu kan asalnya mubtada ya. Cuma karena dimasuki anna, dia jadi isim anna akhirnya. Baru setelahnya adalah khobar. Sesungguhnya nama-nama Allah Ta'ala itu latas butuh ya, itu tidaklah apa namanya, tidaklah ditetapkan ya. Di sini terjemahnya tidak ditetapkan. Nah, latas butuh inilah yang menjadi khobar. Nah, dia khobarnya bukan khobar mubtada, tapi khobar anak tadi ya, latas butuh. Dan mungkin ada pertanyaan ini kok latas butuh khobarnya tidak menempati isim gitu. Latas butuh itu bukan isim ya. La itu adalah huruf, kemudian tas butuh adalah fiil. Kalau yang namanya kedudukan itu eh, untuk khobar ya, untuk khobar memang pada dasarnya haruslah isim, tapi nanti ada juga pembagiannya gitu. Jadi khobar juga ada yang pada fiil, ada yang pada kalimat huruf gitu ya. Nah, di sini sebetulnya khobarnya menempati pada kalimat fiil ya. Ya, aslinya kalimat fiil gitu ya. Karena meskipun ada la ya, meskipun ada la pasti dia disambung dengan kalimat setelahnya gitu, entah isim atau fiil gitu. Nah, di sini karena setelah huruf itu adalah fiil, maka kita katakan di sini khobarnya menempati pada kalimat fiil. Itu nanti istilahnya ada khobar jumlah ya, khobar jumlah fi'liyah. Oke, intinya latas butuh adalah khobar anak di sini. Dan betul dia masuk kategori apa, kategori kedudukan yang marfu. Ada satu lagi di sini yang menjadi kedudukan marfu, ada yang bisa ketemu nggak?
Qala al-musannifu. Nah, ini al-musannifu itu kan apa nama kedudukannya? Fa'il. Nah, fa'il ya. Al-musannifu isim, kemudian posisinya setelah fi'il juga, maka ini sudah pasti fa'il. Dan dia juga jadi pelaku atau apa namanya ya? Pelaku perbuatan gitu ya. Qala itu kan artinya berkata. Nah, di sini yang melakukan perbuatan berkata itu siapa ya? Ini al-musannifu ini. Musannif berkata gitu. Musannif yang dimuliakan Allah Ta'ala berkata apa? Nah ini, Bismillahirrahmanirrahim, i'lam anna asmallahi ila akhir. Oke, kita lanjutkan apa ya? Mas Ahmad Jalil. Ada? Ya, tadi Coba dibaca Asma Az-Zati. asma allati Oh, Asma'u ya. Asma'u Zati ini jumlah baru. Jumlah yang baru. asma'u hadid wa hiya lati ya yaqulu hiya huwa maslullahu wal mulki. Oke, udah cukup segitu dulu ya. Ini emang agak susah ya kalau dikatakan. Ini adalah jumlah baru ya. Ibaratkan tadi udah titik ya, sampai wahya arba'atu aksamin titik. Kemudian ini kalimat yang baru atau jumlah baru, asma'uz zati. Nah, ini asma'u ini adalah isim ya. Kenapa kok gak ada alif lam atau tanwin ini? Karena jawabannya dia digabung dengan azati. Asma'uz zati. Jadi ini masuknya nanti idofah ya, dua kalimat yang digabung jadi satu asma'uz zati. Nah, ini dua-duanya ini adalah mubtada. Asma'uz zati mubtada, wahia wahia adalah khobar daripada asma'uz zati ya. Kemudian i'robnya hia ini apa dong gitu. Kalau misalkan jadi khobar gitu kan. Khobar itu kan harus marfu. Nah, hia itu memang mahalnya atau tempatnya itu marfu. Ya, makanya dikatakan mahal rofa. Tapi ingat dia itu dia adalah isim mabni, bukan isim mu'rob. Maka dia tetap mabniun alal fathi, akan tetapi baru mahalnya dia mahal marfu atau mahal rofa karena menempati posisi khobar. Kemudian alati ini kalau dilihat dari kedudukannya adalah khobar juga. Khobar dari mana? Khobar dari wahia. Jadi ternyata wahia di sini selain dia khobar asmaul zati, dia juga jadi mubtadanya alati. Tahu dari mana gitu ya. Ini kalau misalkan antum sudah baca kitab ya, sudah belajar menerjemahkan kitab per kata itu lebih mudah gitu. Karena lebih mudah menentukan kedudukan ketika antum belajar baca kitab dengan terjemahan per kata, bukan terjemahan bebas. Karena kan kalau terjemahan bebas itu kita ibaratkannya menerjemahkan agar mudah dipahami gitu kan oleh orang awam. Tapi kalau seperti itu agak susah kita mengulik setiap kalimatnya. Kalau perkata kan bisa seperti ini. Asma'ul zati, adapun nama-nama zat ya, wahia allati yuqalu adalah nama yang dapat digunakan untuk membuat pernyataan. Jadi panjang maksudnya. Asma'ul zati, oh ini ya ada, oh ya ini yang di dalam tanda kutip ternyata. Asma'ul zati, nama itu ya, nama itu adalah zat. Wahia allati yuqalu, zat yang diberi nama. Ya huwa, ya huwa ini uh, gimana ya, sama kayak wahya ini. Dia menjadi apa berarti, dia jadi mubtada ya. Dia Ada ya betul jadi mubtada ya.
Iya, adapun alati yukolu itu, ya, dia kembalinya ke alati ini, zat, ya, zat yang diberi nama. Kemudian huwa, dia jadi khobar daripada dia ini. Mislu masalullahi, ya, masalullahi wal mulki, seperti nama Allah atau nama al Malik, ya, yang merajai. Wal Malik, ya, masalullahi wal Malik. Nah, ini baru wawunya ini termasuk huruf athof. Nah, al Maliku maktuf. Ini tadi adalah kategori tawabi yang kita bahas, ya, terletak setelah huruf athof ini. Kemudian maktuf alaihnya mana? Al Maliku ini mengikuti lafad apa gitu? Mengikuti lafad Allahu ini. Allahu rofa, maka al Maliku juga harus rofa. Ya, di sini ada berapa berarti kedudukan yang marfu'nya? Ini satu, asma'ul zati, ya, mubtada. Kemudian wahia juga dua berarti. Kemudian alati juga, ya. Alati dia khobar. Berarti berapa? Satu, dua, tiga. Iya juga jadi mubtada, empat. Dua khobar. Berapa berarti? Satu, dua, tiga, empat, lima. Masalullahi. Nah, masalullahi dia yang keenam, al mislu. Oh ya, ini mislu, ya, ternyata mislu Allahu wal Maliku. Nah, ini ada banyak ternyata di sini, ya. Oke, next, selanjutnya ada yang mau coba baca? Wa asma'us sifati. Ini jumlah baru lagi, ya. Tadi ini wal Maliku sudah titik nih. Mas Rafli, coba. Wa asma'us sifati wa hiyal wa hiya kala yaqal yang tidak betul. Allati la yuqalu. La yuqal allati la yuqallu huwa Iya, huwa. hiya huwa wala hiya ghairah kal alam wal qadar wa kallama yad'al ala safati qadir qadiyah. Kita bahas dari bentuk katanya dulu, ya, karena tadi dari bentuk kata masih banyak yang salah. Jadi untuk akhir kalimat nanti kita bicarakan, kita bahas per bentuk katanya dulu. Wasma'us sifati itu sudah betul, ya. Wahia, alati, la, ya, itu sudah betul karena memang dari sananya sudah bentukannya seperti itu. Nah, ini la yukolu, ya, dari kata kola yakulu. Nah, yakulu itu kan bentuk aktifnya, ya, bentuk maklumnya, mengatakan. Kalau majhulnya, pasifnya, yang berarti dikatakan, berarti ditulisnya yukolu. Kalau fi'il madinya gimana? Nah, fi'il madi yang aktif itu kan kola. Kalau fi'il madi yang pasif itu kila. Fi'il mudhari yang aktif itu yakulu. Fi'il mudhari yang pasif itu yukolu. Ya, huwa, ya, itu sudah betul. Wala, hiya. Nah, ini goyruhu, ya. Al alimi, ya. Alimi itu dari kata alimun, mengikuti wazan fa'ilun. Wal qadiri, sama, mengikuti wazan fa'ilun juga, qadirun. Wa kullu ma yadullu, ya, yadullu. Dalla yadullu. Ini mengikutinya wazan fa'ala yakulu asalnya, ya. Dalala yadlulu, hanya saja dia
eh, apa namanya, bukan kategori fiil yang sahih salim ya. Sahih salim itu bukan kalimat yang ditasrif pada umumnya, karena ini ada tasdidnya ya, dalla ya dulu gitu kan. Ala sifatil qadimati. Coba cari mana kedudukan isim yang marfu pada kalimat ini nih, pada jumlah ini. Kedudukan yang marfu mana nih? Hmm, Dari awal dulu deh. Ini masuknya jumlah ismiyah atau fi'liyah. Kalau misalkan jumlah ismiyah berarti ini didahului oleh isim, semua paragraf ini nih ya. Kalau misalkan dia didahului oleh fi'il berarti jumlahnya fi'liyah. Nah ini jumlah apa ini? Diawali isim atau fi'il ini? Fiil. Fi'il, Isim. isim ya. Nah ini waw ini tidak perlu dimasukkan ya, karena tidak ada jumlah harfiah, itu enggak ada. Nah, maka ini jumlah ismiyah karena apa? Asmaus sifati. Ya, ini adalah isim. Oke, jumlah ismiyah ya ini sudah bisa dipastikan. Adakah yang bisa menemukan apa namanya, kedudukan yang marfu di sini? Asmaus sifati kedudukannya jadi apa? Mubtada. Ya, mubtada. Sudah Dari bawah. ketemu. Asmaus sifati mubtada ya, betul. Nah ini asma'u. Tadi kan mubtada. I'rabnya apa berarti? Nasab, rofa, khafad, jazm. Rofa. Pak, pakai apa nih tanda rofanya? Kan tanda rofa ada banyak tuh. Domah. Ya, domah ya. Kalau kalimatnya apa? Jenis kalimatnya apa? Gini, yang tanda rofanya pakai domah itu ada isim mufrad, ada Isim mufrad. isim, Isim bentar, anak. Isimnya. ada isim tasniyah lagi, isim jamak taksir, kemudian ada isim jamak muannats salim, dan ada fi'il mudhari'. Nah, kira-kira ini masuk yang mana ini? Asma'u ini. Isim mufrad gak mungkin karena dari terjemahnya nama-nama berarti lebih dari satu ini. Berarti Lebih bukan dari tunggal. satu. Kan? Ya, berarti masuknya apa ini? Jenis kalimatnya apa? Jenis kalimat isimnya isim apa? Jamak muannas. Jamak muannats itu yang berujungan alif dan ta. Misalkan muslimatun, Kan asifatu nggak gitu ya. Ini yang asma'unya ya. Asifatunya ini beda kalimat lagi. oh asma'u isim mufrad. Oh, Bukan. anu Ya, apa mana? tadi? Ada isim Ya, mufrad, ada jamak jamak. taksir. Ya, jamak taksir ya. Jadi jamak yang diperkirakan secara maknanya gitu ya. Sederhananya kalau yang namanya jamak taksir itu jamak, tapi bentuk kalimatnya itu acak lah gitu ya. Memang sih di beberapa kitab ada yang menjelaskan bagaimana pola pembentukan jamak taksir, cuma sangat kompleks dan banyak sekali. Jadi biasanya untuk kita mempermudah sebagai orang awam, itu ketika kita menghafal mufrodat, kita selain menghafal yang kata tunggal, ya kita juga menghafal kata jamak taksirnya. Misalkan kitabun, kutubun, kolamun, aklamun. Ya, asmaun dari kata apa? Ismun kan, ismun, asmaun, ismun mufrodnya, asmaun jamak taksirnya. Oke, betul ya. Asifati. Kalau asifati digabung dengan asma usifati, dia kedudukannya betul ya sebagai mubtada. Tapi asifati dia selain jadi mubtada, dia punya kedudukan yang lain, namanya mudhofun ilaihi. Udah Ya, betul. Ini selain mubtada namanya mudhof. Ini selain mubtada namanya mudhof ilaih. Jadi digabung ya, dua kalimat yang digabung jadi satu.
Nah, kalau ini mudhof ilaih ya asifati i'rabnya apa berarti? Sebenarnya belum kita bahas sih, Jamak tapi mu'annas. i'rab ya, bukan jenis kalimat. Kalau ditanya i'rab berarti apakah Oh, rofa, nasab, khafad atau jazm? Gimana? nasab. Oke, ini saya kasih gampangan aja ya. Yang namanya mudhof ilaih di mana-mana ya, bagaimanapun posisinya, bagaimanapun bentukannya, mudhof ilaih itu selalu jar atau selalu Berbaris khafad bawah. ya. Yang namanya mudhof ilaih itu bagaimanapun bentukannya, bagaimanapun posisinya itu pasti jar, pasti khafad ya. Nah, di sini asifati khobarnya apa? Khafadnya tandanya pakai apa? Tanda khafad itu ada kasroh, ada iya, sama ada fathah. Nah, asifati ini menggunakan tanda yang mana khafadnya? Kasroh. Ya, Kasroh. kasroh ya. Jenis kalimatnya apa? Isim tasniyah. Jamak mu'annas. Jamak muannas Si salim. 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 Ya, ada alif dan ta. Oke, sejauh ini itu yang akan saya terus tekankan ya. Dimulai dari jenis kalimat harus tahu, kemudian i'rab juga harus bisa menentukan, terus apa lagi kedudukan. 3 itu. Kalau kita membahas nahwu itu kedudukan, i'rab sama jenis kalimat itu harus tahu. Kalau di sorof sigot, wazan, dan cara mentasrifnya itu yang ditekankan. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu kal alimi. Kal alimi ini coba kedudukannya apa sih ini kal alimi? Bukan kedudukan, kalimatnya al alimi ya. Al aliminya dulu. Kalimatnya apa? Kalimat itu ada isim, fi'il, huruf. Ini apa? Al alimi. Isim. Isim. Kenapa isim? Dimasuki huruf jar. Dan ada Ya, alif lamnya. betul. Dimasuki huruf jar, ada alif lam. Mana huruf jarnya? Kaf. Huruf kaf. Teman-teman lain boleh jawab juga ya, biar ramai. Kemudian i'rabnya apa? Iqrab Alim. majrur. Ya, majrur. Tanda majrurnya pakai apa ini? Al alimi. Kasroh. Kasroh. Jenis kalimatnya tahu nggak apa? Isim mufrad. Ya, isim mufrad. Jadi yang tanda i'rab ketika khafad pakai kasroh itu ada isim mufrad, kemudian ada apa lagi? Jama taksir juga, sama jama muannas salim. Ya, 3. Lanjut mana lagi? Al alimi wal qadiri wa kullu ma yadullu ala sifatil qadimati. Ini al qadimati, ada yang tahu nggak dia kedudukannya jadi apa ini? Jadi Ini sifat. ya sifat Dari dari asifati ya. Ini namanya nanti kan masuk ke dalam kategori tawabi ya. Cuma yang tadi kita bahas itu tawabi lil marfu, kalau ini tawabi lil majrur atau tawabi lil mahfud karena mengikuti kalimat sebelumnya yang majrur. Ya, bisa kita analogikan atau sederhanakan gini. Asifati dia majrur karena ada huruf jar. Kalau al-qadimati dia majrurnya karena mengikuti asifati, dan al-qadimati ini menjadi naat atau jadi sifat. Tadi itu sudah disampaikan kalau yang namanya sifat itu harus sama dari segi i'rabnya,
i'rabnya sama-sama majrur. Muzakkar muannasnya ini sama-sama muzakkar apa sama-sama muannas ini? Sama-sama mu'annas. Ya, sama-sama muannas. Ma'rifat sama nakiroh ini sama-sama nakiroh apa sama-sama ma'rifat? Sama-sama ma'rifat. Ya, ma'rifat. Cara paling mudah membedakan ma'rifat sama nakiroh itu. Ya, ini selain daripada kalimat tersebut menunjukkan nama, menunjukkan domir, menunjukkan mausul. Biasanya kalau isim nakiro itu bertanwin ya. Isim nakiro itu bertanwin. Kalau yang tidak bertanwin atau yang beralif lam itu pasti makrifat. Zaidun nakiro apa makrifat? Nakiroh. Nah, ini terkecoh. Meskipun ada tanwin, Zaidun itu menunjukkan nama atau isim alam kita sebutnya. Dan isim alam Oh itu iya, dari segi makrifat. kaidah Lupa. ya itu makrifat. Jadi jelas ya. Maksudnya makrifat itu jelas. Kalau nakiro itu belum jelas ya atau masih bermakna global umum. Contoh kita mengatakan masjidun kabirun, masjid besar. Nah, ini masih nakiro gitu. Masjid yang dimaksud ini masjid yang mana gitu. Masjid besar itu yang mana? Apakah yang di Indonesia? Apakah yang di Mekah? Apakah yang di negara mana gitu kan? Tidak jelas, masih umum lah. Tapi kalau pakai alif lam, al masjidu kabirun itu marifat. Karena apa? Dari terjemahnya masjid itu besar, ada kata itunya. Nah, berarti itu kan sudah marifat, menunjukkan masjid besar itu yang mana? Yang itu. Masjid itu besar. Baik, teman-teman, ada pertanyaan sampai sini? Silakan tanyakan saja. Gimana, teman-teman? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut dulu ya. Mungkin 2 orang lagi bisa. Baca siapa ya? Mbak Sila, coba baca Wasma'ut Tanzihi. Mbak Sila, coba dibaca. Halo? Ustaz, yang mana Ustaz? Ini yang di layar. Wasma'ut Tanzihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asma'u tanzihi wa hiya ma dalla ala taq- taqdisi kasalami wal kudusi wad daimi wasodiki. Oke, udah cukup dulu. Wasma Wasma'ut Tanazzuhi wa asma'ut tanzihi wa hiya ma dalla ala taqaddusi kasalami wal kudusi wa daimi wasodiki. Ini sebetulnya banyak sekali tawabinya ya. Tawabi yang saya maksud adalah atof dan ma'tuf ya. Banyak sekali huruf atof berupa waw di sini. Dari segi jumlah ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Eh, Ismiyah. ya ismiyah ya. Sama kayak sebelumnya ya. Diawali oleh kalimat isim. Mas Jalil, Ya, Ustaz. ini saya mau tanya. Wahia madalla. Nah, ma ini kategori isim, fi'il atau huruf? Huruf Ustaz. Ya, betul, huruf. Terus
Kalau huruf itu mabni apa mu'rob? Eh, ropa, Enggak, maksudnya mabni atau mu'rob kalau huruf itu. mu'rab dan Baru kemarin loh di ya. mabni, mabni. Hmm. Semua huruf pasti mabni ya. Kalau misalkan mabni berarti hanya ada mabni fathah, mabni kasroh, mabni sukun, mabni apa? Mabni domah, mabni fathah, mabni kasroh, mabni sukun ya. Nah, berarti ini mabninya mabni apa di antara empat tadi? Ya, kita sudah belajar bagaimana cara menentukan mabninya suatu kalimat. Lihat harkat paling terakhir dari huruf ma ini. Huruf terakhirnya Alif, apa? Alif ini dia berharkat apa? Mati kan? Maksudnya mati, ya tidak ada harakat itu mati. Berarti mabni patah. tuh kok patah? Mati itu apa? Tuh bapak mati itu sukun. Ya, mabni sukun ya. Jadi alif itu tidak berharkat itu sama dengan sukun. Mabniun ala sukuni. Jadi kalau cara men, mengi'rabnya itu kalimatu harfin wa huwa mabniun ala sukun. Sudah segitu. Masih Mas Jalil. Dalla ya dulu tadi ya. Dalla ya dulu dalan ila akhir. Ini isim, fiil atau huruf kalimatnya. Fi'il, tad, Ya, fiil ya. Kita lihat dari terjemahnya aja itu menunjukkan ya. Menunjukkan itu pekerjaan, menunjukkan. Fiilnya fiil apa? Madi, mudhari atau amr? fi'il madi, tad, Ya, fiil madi, mabni atau mu'rob kalau fiil madi itu. mabni, tad, Ya, mabni apa ini? Dalla. mabni patah, Ya, betul, mabni fathah. Alat takod apa ini? Takodusi ya. Benar kan? Kodasa yukodisu. Oh ya, dari takodasa ya, takodasu, takodusan. Jadi alat takodusi. Sigotnya masdar ya, takodus ini. Kemudian Mas Jalil, at-takodusi ini saya akan tanyakan i'robnya apa ya. Ini sudah pasti mu'rob. At-takodusi mu'rob, cuma i'robnya apa? Rofa, nasab, atau khofad, atau jazm. Mas Jalil. nasab, tad, Apakah ada tanda nasab takodusi? eh, ada alif lam, Hmm. Mungkin eh, ada ala ya. Ala itu kan huruf jar. oh, Ya ini tandanya jelas ya. Ala itu huruf jar berarti setelah eh, huruf jar itu pasti kalimatnya majrur. At-taqaddus itu majrur. Berarti i'rabnya i'rabnya jar dan rofa, gimana? Bukan rofa ya. Alat taqaddusi. Apa i'rab at-taqaddusi? I'rab itu ada rofa, nasab, khafad, jazm. Masuk yang mana at-taqaddusi? jazm, tad, Pada dasarnya kalau isim itu gak bisa menerima jazm. Kalau jazm itu sukun ya.
alat takodus. Nggak ada alat Berarti takodus. khofat. Ya, khofad. Kasroh ya. Ingat ciri utamanya. Kasroh. Ya, perlu diingat aja ciri utamanya ya, biar lebih mudah. Karena yang biasanya sering muncul tanda i'rab itu ya tanda utamanya. Rofa, doma. Kalau naso berarti fathah. Kalau khofad berarti kasroh. Ini alat takodusi ya. Kalau sukun berarti jazm. Oke. Wal kudusi wada ini. Satu lagi yang terakhir ini. As-sodiki. Kedudukannya tahu nggak jadi apa as-sodiki? Ini masuk kategori tawabi ya. Tapi tawabi itu kan ada 4. Ada naat, ada maktuf, kemudian ada taukid, sama ada badal. Nah ini tawabinya masuk yang mana ini? As-sodiki ini. Maktub. Maktuf. Yang jadi maktuf alaihnya atau yang menjadi apa kalimat yang diikuti oleh as-sodiki ini kalimat yang mana? At-taqdisi. Alat Takodisi. takodusi. Alat takodusi Iya. ya. Salah. Yang mana? Oh, berarti wada ini. Sebelumnya lagi, karena ada ini juga pada pada dasarnya mengikuti kalimat sebelumnya. Kasalami berarti? Iya, assalam. Oh, Jadi gimana ya cara menjelaskannya? Alat takodusi dari segala sesuatu yang tidak layak. Oh ini, alat takodusi kan nama yang menunjukkan pensucian. Ini kita lihat terjemahnya ya. Kasalami seperti nama assalam. Nah, baru wal kudusi wadaimi wasodiki itu mengikuti kata assalami ini. Kalau misalkan salamnya tidak ada huruf jar, misalkan alat takodisi, apa ya contohnya? Misalkan assalamunya jadi mubtada gitu. Assalamu, maka berarti kesananya juga doma. Assalamu wal kudusu wadaimu wasodiku. Atau misalkan dia jadi fathah. Ro'aitu salama wal kudusa wadaima wasodiko. Nah, cuma di sini karena ada huruf jar di asalaminya, maka semuanya jar mengikuti asalami wal kudusi wadaimi wasodiki. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk materi sudah. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan ya. Untuk nasab khofat kita akan selesaikan di hari Senin saja ya teman-teman. Kebetulan besok minggu itu saya ada acara malamnya jadi tidak bisa memberikan materi. Insya Allah kita lanjut di malam Selasa ini ya bagian kelas muhadasah. Kita lanjut di malam ini saja ya. Hari Senin sore apa bisa habis asar? Ya nanti mungkin kita bicarakan lagi ya terkait waktunya. Intinya untuk besok kita tidak dulu ada pertemuan ya karena saya ada sesuatu, ada apa namanya, ada kerjaan lain. Oke teman-teman, ada pertanyaan silakan diajukan. Masih ada 6 menit lagi. Ini enggak bisa ada yang dikerjakan juga. Oh, oke. Nanti kita coba bahas ya sama admin Kang Faza. Nanti kita cari waktu yang sekiranya luang. Monggo kalau ada pertanyaan teman-teman. Apa materinya sudah bisa dipahami? Diingat-ingat saja ya materi pentingnya itu. Pertemuan hari ini kita tadi membahas terkait tarkib isim yang marfu atau kedudukan isim yang marfu. Jumlahnya ada 7. Ada fa'il, mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il,
isim kana, khobar ina, dan tawabi ya 7. Itu memang harus diingat gitu. Saya juga kalau misalkan tidak ingat itu susah untuk apa namanya menentukan suatu kedudukan dengan cepat, itu susah kalau misalkan nggak hafal nama-nama kedudukannya itu sendiri. Oke, mungkin saya rasa tidak ada pertanyaan ya. Bisa kita cukupkan